Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana saja teman-teman berada, semoga semuanya sehat walafiat insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Bertemu lagi dengan saya Ummu Tauhid. Kali ini saya akan menceritakan kisah seorang sufi atau seorang ulama ternama, seorang ulama termuka yang dimiliki oleh kita umat Islam dan cukup dekat di hati kita semua. Beliau adalah Imam Al-Ghazali. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua insyaAllah. Jalur keturunannya Imam Al-Ghazali beliau adalah seorang sufi atau seorang ulama yang mempunyai nama lengkap Abu Hamid Muhammad Ibnu Hamid. Beliau dilahirkan di kota Khurasan pada tahun 450 Hijriah. Beliau lebih dikenal dengan Al-Ghazali. Ayahnya bekerja sebagai pemintal wol atau pemintang benang. Tadi teman-teman dikatakan bahwa Imam Al-Ghazali dilahirkan di Khurasan. Khurasan inilah merupakan kota peradaban Islam. Merupakan kota peradaban Islam di daratan Persia yang sekarang masuk dalam bagian Iran. Bersebelahan dengan Turkmenistan di utara dan sebelah timur bersebelahan dengan Afghanistan. yakni kota lahir Imam Al-Ghazali merupakan kota peradaban Islam yaitu Khurasan. Kehidupan Imam Al-Ghazali teman-teman, beliau dilahirkan dari kalangan keluarga sederhana dan sangat taat menjalankan perintah agama, membuat dirinya terdorong untuk mempelajari dan mendalami dan memahami lebih jauh tentang keislaman. Keinginan yang besar untuk mendalami ilmu-ilmu keislaman membuat dirinya bersungguh-sungguh belajar ilmu agama kepada tokoh-tokoh ulama terkenal pada waktu itu. Dan beliau juga mempelajari ajaran tasawuf kepada tokoh sufi terkenal di daerahnya, yaitu kepada Syekh Yusuf Al-Nasaij. Namun teman-teman, Imam Al-Ghazali tidak pernah puas dengan ilmu yang dimilikinya. Lalu beliau keluar dari daerahnya untuk mendalami ilmu agama pada tokoh-tokoh ulama di kota-kota Islam. Beliau pernah mendatangi kota Naisabur atau Naisapur. Di kota ini beliau mendalami ajaran tasawuf kepada Abu Ma'al Al-Juwini atau Abdul Malik Al-Juwini yang bergelar Imam Al-Hamaij Al-Haramain. Beliau juga belajar kepada tokoh sufi lainnya untuk mendalami ilmu-ilmu agama lainnya. Beliau ini kepada Imam Al-Haramain, beliau itu mendalami ilmu fikih atau usul fikih, ilmu mantik atau ilmu kalam, filsafat dan lainnya. Perlu teman-teman ketahui bahawa guru Imam Al-Ghazali atau Abdul Malik Al-Juwi ini atau dikenal dengan Imam Al-Haramain merupakan pengikut dari mazhab Syafi'i atau penganut Imam Syafi'i seperti kita teman-teman. Jadi otomatis Imam Al-Ghazali mungkin karena gurunya dari mazhab Imam Syafi'i, mungkin dia juga penganut mazhab Syafi'i seperti kita. Lalu kota kedua didatangi oleh Imam Al-Ghazali adalah beliau mendatangi kota Mu'adzkar untuk mendalami ajaran tasawufnya sebagai mengikuti berbagai macam kegiatan seminar dan diskusi yang diikuti oleh kalangan ulama dan intelektual. Karena kecerdasan yang cukup tinggi sehingga di kota ini beliau diangkat menjadi guru besar untuk mengajar di perguruan tinggi, yaitu di Nizamiyah, dan beliau mengajarkan ilmu filsafat. Dan juga setelah beliau mendatangi kota Baitul Maqdis di Palestina, dan di kota ini setiap hari beliau selalu memasuki Qulbatul Surah atau sebuah masjid untuk berzikir. Dan setelah beliau merasa cukup dan puas dengan ilmu yang dimilikinya, lalu beliau ziarah ke makam Nabi Ibrahim.
Lalu setelah itu beliau melanjutkan perjalanannya ke kota suci Mekah untuk melaksanakan ibadah haji dan ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu secara singkat dari Imam Al-Ghazali, teman-teman, secara singkat dari Imam Al-Ghazali adalah beliau dijuluki dengan Hujatul Islam karena beliau ahli dalam menjawab segala problematik yang melibatkan hukum Islam. Beliau adalah pengarang buku Ihya Ulumuddin, sebuah kitab yang dikagumi baik dari golongan Islam maupun dari golongan di luar Islam. Di mana di dalam bukunya menyangkut berbagai macam masalah dunia dan akhirat. Juga perlu teman-teman ketahui Imam Al-Ghazali adalah di buku-bukunya banyak menuliskan masalah budi pekerti baik, akhlak yang baik, bagaimana kita mengendalikan emosi dan marah. Saya termasuk pengagum Imam Al-Ghazali. Saya banyak membaca buku kadang-kadang Imam Al-Ghazali. Seolah pola pikiran saya, praktek saya di hidup sehari-hari lebih banyak belajar dari ajaran Imam Al-Ghazali. Perlu teman-teman ketahui Imam Al-Ghazali adalah merupakan seorang ulama, ahli pikir dan ahli filsafat Islam yang terkemuka yang banyak memberi sumbangan bagi perkembangan kemajuan umat manusia. Bahkan dari gurunya yang Imam Al-Haramain tadi mengakui Imam Al-Ghazali sebagai lautan ilmu yang luas, saking banyak ilmu yang dimilikinya, teman-teman. Imam Al-Ghazali itu dari sejarah singkat dari Imam Al-Ghazali, teman-teman. Nanti kita kelanjutan ke Islam Imam Al-Ghazali dan pola pikiran Imam Ghazali saya akan menyambungkan ke video keduanya. Imam Al-Ghazali saya akan membuat 2 video, teman-teman. Ini video pertama. Dalam pola pikiran ajaran Imam Ghazali dalam masalah budi pekerti, di mana dalam bukunya menyangkut sebagai kemudian Rasulullah bersabda, budi pekerti baik ialah engkau menyambung hubungan orang yang memutuskan hubungan denganmu. Engkau memberi orang enggan memberi kepadamu. Engkau memaafkan orang yang membuat zalim kepadamu. Itu merupakan dari kutipan buku-buku Imam Al-Ghazali. Itu dari sumber dari H.S. Ibnu Murdawai yang bersumber dari Al-Jabir Madri. Lalu yang kedua, Rasulullah SAW bersabda, saya diutus hanya untuk menyempurnakan budi pekerti yang mulia. Itu dari H.R. Ahmad dan Al-Baihaqi yang bersumber dari Abi Hurairah. Lalu dari buku yang lain juga mengatakan yang paling berat dalam timbangan pada hari kiamat ialah takwa kepada Allah. Yang paling berat dalam timbangan pada hari kiamat adalah takwa kepada Allah dan budi pekerti yang baik. Itu dari H.R. Abu Daud, teman-teman. Itu diajarkan dari buku-buku Imam Al-Ghazali, di mana kita di sini harus saling memaafkan sesama, memberikan budi pekerti baik. Lalu seperti Rasulullah bersabda, tidaklah mungkin Allah memasukkan ke dalam neraka hambanya yang diciptakan dengan bentuk yang baik dan budi pekerti yang baik, teman-teman. Itu aja mungkin kutipan sedikit dari buku karang Imam Al-Ghazali. Saya ngambil dari benteng bimbingan mencapai ketenangan jiwa. Seperti saya tadi katakan bahwa termasuk saya orang pengagum dari Imam Al-Ghazali, bahkan praktek hidup saya sehari-hari banyak belajar dari beliau. Pernah sekali waktu saya ada masalah, teman-teman, contoh dari saya ya. Saya sekali waktu pernah ada masalah dengan sahabat akrab saya, kita berantem besar-besaran sampai teman itu memutuskan hubungan dengan saya. Karena sudah teman bergaul sudah lama, kita sering saling berkunjung, udah ke saudara sendiri, lalu tiba-tiba marah memutuskan hubungan. Tentu saja kita tidak tenang kan. Akhirnya saya mengambil kesimpulan, saya datang ke rumahnya meminta maaf dengan menunjukkan saya sesuai dengan praktek Imam Al-Ghazali mempunyai budi pekerti baik, ahli yang baik dan rendah hati. Saya datang meminta maaf kepada teman saya. Aris teman saya memaafkan saya, teman-teman. Itulah praktek yang saya praktekkan dalam hidup saya sesuai dengan ajaran Imam Al-Ghazali. Lalu yang kedua, sewaktu anak saya selesai, waktu itu anak saya umur 6 tahun, dia sunat. Selesai sunat, lalu ada teman juga tetangga sebelah sunat juga. Lalu anak saya ini berantem dengan teman akrab, dengan temannya ini. Akhirnya temannya berdarah.
ibu dari temannya ini, lagi saya lewat depan rumahnya, bilang pada saya, ibu tadi Ibu Mariana, tadi anak ibu berantem dengan anak saya sampai berdarah. Apa saya marah dengan ibu ini? Tidak. Saya minta maaf kepada ibu. Saya minta maaf kepada ibu ini, dan saya mencari anak saya. Waktu anak saya masih 6 tahun, dan mencari anak saya di rumah. Ternyata anak saya duduk di lantai 3, dia dalam keadaan bersedih, mungkin menyesal telah berantem dengan temannya sehingga berdarah. Lalu saya datang pada anak saya. Tadi ibu dari temanmu bilang kepada mama bahwa kamu berantem dengan dia sampai berdarah. Lihatan muka saya, anak saya mukanya pucat, sedih, menyesal. Saya bilang kepada anak saya, atau kamu salah atau enggak salah, ayo kamu datang ke rumah temanmu minta maaf. Anak saya nurut. Akhirnya saya berdiri di gang kecil, suruh anak saya masuk ke rumah orang murah temannya. Kamu datang ke rumah temanmu, minta maaf kepada temanmu dan minta maaf kepada orang tuanya. Masya Allah, tabarakallah, teman anakku minta maaf, anak minta maaf dan sama teman memaafkannya. Ibunya anak itu juga orang tua memaafkan anak saya. Akhirnya kan masalah kita hadapi bisa selesai dengan saling memaafkan, menunjukkan budi pekerti yang baik dan akhlak yang baik dan rendah hati. Mungkin itu dulu teman, sekian dulu dari ungkapan saya ini. Ini insya Allah kisah Imam Al-Ghazali. Selanjutnya kita ketemu lagi di video berikutnya insya Allah. Semoga kita harus saling memaafkan sama teman. Kalau ada masalah teman-teman antara saudara, kita harus saling memaafkan. Tidak perlu malu dan punya rendah hati. Kalau kita saling memaafkan, insya Allah masalah selesai, kita jadi tenang. Oke, sekian dulu dari video saya ini. Ketemu lagi di video berikutnya. Insya Allah kelanjutan dari kisah Imam Al-Ghazali. Semoga kita semua panjang umur, sehat walafiat. Ketemu lagi saya di video berikutnya insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.